Gimana sih antum? Gimana sih antum? Gimana sih antum? Kalau mau ngomong di ilmiah, ilmiah. Kalau mau ngomong di ilmiah, ilmiah. Anak ini sangat luar biasa sekali kawan-kawan. Beliau ini ketika berdiskusi selalu mengajak ilmiah. Itu hebatnya. Dan beliau ini luar biasa ya, sangat mahir di dalam berbahasa Arab. Gimana sih antum? Gimana sih antum? Ya sudah pakai antum-antum ya. Ini kami nggak tahu teman-teman berdiskusi dengan siapa, kami juga kurang tahu. Yang jelas ini kayaknya di TikTok. Kebetulan kami memang tidak punya TikTok ya. Kami itu tidak main TikTok teman-teman. Sepertinya anak ini sedang berdiskusi, tapi ya biasa sudah ya. Dari pihak kaum sebelah itu kalau sudah kalah hujah biasanya akan marah-marah. Kalau sudah kalah referensi biasanya cuma emosi. Ya seperti anak seusia ini kawan-kawan, namanya Zulkarnain El-Maduri. Gini aja ya kepada si anak ini, kami sarankan ketika Anda memang mau berbicara secara ilmiah, tentunya Anda itu harus punya referensi ketika mau ngomong. Apakah benar anak ini kalau ngomong selalu ilmiah atau justru dia tidak mengerti apa itu ilmiah? Bagaimana ngomong secara ilmiah itu bagaimana? Apa buktinya? Dulu kami pernah membahas dan membongkar kebohongan yang telah dilakukan Ustadz Wahabi yang bernama Farhan Abu Furaihan. Kebetulan anak ini, Zulkarnain ini, masuk di kolom komentar kami untuk membela Farhan Abu Furaihan. Ketika itu si Farhan Abu Furaihan kan mengatakan, dan itu sudah viral videonya, bahwa Imam An-Nawawi, beliau itu mengkritik, menyalahkan ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Itu kata Farhan Abu Furaihan. Maka kami bantah. Pernyataan Farhan Abu Furaihan yang begitu jelas menunjukkan kebohongan, kedustaan dia atas nama Imam An-Nawawi. Karena kenyataannya di kitab-kitab Imam An-Nawawi sendiri justru Imam An-Nawawi menganjurkan kita umat Islam agar melafadzkan niat baik ketika mau sholat maupun berwudu atau mau berpuasa. Itu dianjurkan oleh Imam An-Nawawi. Sehingga ketika para Wahabi memang tidak mau melafadzkan niat, ya monggo silahkan, itu hak kalian Wahabi. Tapi tolong jangan pernah berdusta, jangan pernah berbohong atas nama Imam An-Nawawi. Lah setelah kami bongkar itu kebohongan Farhan Abu Furaihan, ternyata si bocah ini ya Zulkarnain ternyata masuk di kolom komentar kami. Padahal ibarat atau tulisan teks Arab yang ia masuk di kolom komentar kami kawan-kawan yang dia tulis itu, ternyata ini justru malah memperkuat argumen kami, hujah kami, dan memperjelas bahwa Farhan Abu Furaihan itu jelas pembohong. Anak ini tidak sadar bahwa tulisan yang dia kirim dan ia masukkan ke dalam komentar video kami justru memperkuat, mempertegas kebohongan Farhan Abu Furaihan atas nama Imam An-Nawawi tentang masalah hukum melafadzkan niat. Maunya kan mau membela Farhan Abu Furaihan. Ya biasa kan ya sesama pro ke sana gitu loh. Jadi dia nggak sadar bahwa tulisan yang dia kirim, yang dia cantumkan di kolom komentar, ternyata justru memperkuat hujah kami, ungkapan kami bahwa Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi itu telah berdusta atas nama Imam An-Nawawi. Kalau nggak percaya, ayo kita bongkar sekarang tulisan daripada Zulkarnain El-Maduri ini. Fa'ibaratus syafi'i hadha nasuha idza nawa hajjan au umrotan. Ini sudah salah kawan-kawan. Maunya kan dia mengutip kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ini bukan wa umrotan tulisannya, tetapi au ya. Jadi au umrotan ajza'ah wa illam yatalaffaz wa laisa kas-sholati la tasihu illa bin nutqi. Lalu qala an-Nawawi qala ashabuna ghalita hadzal qailu wa laisa muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza bal muraduhu at-takbiru. Ibaratnya daripada Imam Asy-Syafi'i begini, ketika seseorang itu niat haji
ataupun niat umroh, maka hal itu sudah mencukupi meskipun dia tidak melafadzkan. Walaisa kas-sholati la tasihhu illa bin nutqi. Tapi haji itu tidak sama dengan sholat. Kalau sholat itu tidak sah kecuali dengan diucapkan. Lah ucapan Imam Asy-Syafi'i yang begitu disalahfahami oleh seorang ulama Syafi'iyah, kemudian dikomentari oleh Imam An-Nawawi bahwa qala ashabuna ghalita hadzal qailu. Ashab kami ulama-ulama Syafi'iyah berkata, orang yang ngomong begitu ini keliru, salah. Walaisa muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dengan kategori bin nutqi, dengan lafaz atau redaksi bin nutqi, sholat itu tidak sah kecuali diucapkan, bukan ini maksudnya. Bal muraduhu at-takbiru. Tapi yang dimaksud harus diucapkan itu takbiratul ihramnya. Kan jelas di sini Imam An-Nawawi itu mengkritik ulama yang mewajibkan, yang mensyaratkan harus melafadzkan niat, bukan yang menganjurkan, Pak Dul. Ngerti ya? Kalau yang menganjurkan ya justru Imam An-Nawawi sendiri menganjurkan melafadzkan niat. Tetapi Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang mengharuskan, yang mensyaratkan, yang mewajibkan melafadzkan niat. Dan bagi orang yang mengerti bahasa, bisa ngerti, bisa faham, beda sekali antara mensyaratkan atau mewajibkan atau mengharuskan, berbeda dengan menganjurkan. Kalau menganjurkan itu kamu lakukan itu lebih baik, tetapi no problem, tidak masalah kalau tidak dilakukan. Itu namanya menganjurkan atau anjuran. Tapi kalau mensyaratkan, mengharuskan, mewajibkan, maka kamu mau tidak mau harus melakukannya, dan tidak cukup kalau tidak dilakukan. Lah, yang mewajibkan atau yang mensyaratkan, yang mengharuskan inilah yang dikritik oleh Imam An-Nawawi, bukan ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Justru kalau Imam An-Nawawi sendiri menganjurkan, Pak Dul. Ingat ya, masa Anda gak ngerti ibarat Anda iki piye? Makanya lah kemudian di sini ya dilanjut oleh Pak Dul ini. Qala Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ati. Lah ini katanya ya, Imam Ibnu Abil Iz, ini ulama Hanafiyah ya. Beliau berkata, tidak ada seorang pun dari 4 imam mazhab, baik Imam Asy-Syafi'i maupun imam yang lain, tidak ada yang mensyaratkan melafadzkannya. Coba perhatikan lafaz ini, Pak Dul ya. Bistiratit talafudzi biha. Jadi tidak ada seorang imam pun yang mensyaratkan melafadzkan niat. Gitu, Pak Dul. Masa nggak ngerti persyaratan dah? Yang namanya persyaratan itu, Pak Dul, berarti mengharuskan, mewajibkan. Ini yang dikritik, Pak Dul, bukan yang menganjurkan. Masa nggak bisa membedakan mana persyaratan dan mana anjuran? Ya apa iki, kok nggak ngerti ibaratnya sendiri? Wa innaman niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqihim. Niat itu tempatnya ya di hati. Bittifaqihim, ini sudah kesepakatan para ulama. Illa anna ba'dal mutaakhirina aujabat talafuzah bin niyati. Hanya saja sebagian ulama mutaakhirin ada yang mewajibkan melafadzkan niat. Dan di sini baru dijelaskan, Pak Dul, ketika ada ulama mutaakhirin yang mewajibkan melafadzkan niat, baru dikomentari oleh Imam An-Nawawi, Pak Dul. Makanya di sini dijelaskan qalan Nawawiyu wa huwa ghalatun intaha. Gitu, Pak Dul, bahwa pendapat ulama mutaakhirin yang mewajibkan melafadzkan niat ini keliru. Jadi tegas di ibarat yang Anda tulis sendiri, Imam An-Nawawi itu mengkritik, menyalahkan ulama yang mewajibkan melafadzkan niat atau yang mengharuskan melafadzkan niat, bukan ulama yang menganjurkan melafadzkan niat.
tapi konteks pembahasan yang sedang dibicarakan oleh Sultan Wahabi yang Anda mau bela itu, yaitu Farhan Abu Furaihan, dia itu menyalahkan ulama yang menganjurkan melafadzkan niat atas nama Imam An-Nawawi. Makanya kalau belum bisa ngaji kitab, sudah jangan maksa, apalagi kitab gundul ini Pak Dul. Ngerti ya? Masa Anda bisa ngaji kitab gundul? Ha? Bisa tak? Ayo, kalau memang bisa, monggo silakan. Kitab gundul ini ya, kitab gundul ini ya, gundul ini ya, gundul ini ya, gundul ini ya. Wa minal iman billahil iman bima wasafa bihi nafsuhi. Wa minal iman billahil iman bima wasafa bihi nafsuhi. Wa minal iman billahil iman bima wasafa bihi nafsuhi. Ini ya mau baca kitab gundul. Nafsahu dibaca nafsuhi. Nafsuhi mau kemana hi? Yang benar itu Pak Dul, nafsahu itu Pak Dul ya. Nafsuhi kipi Pak Dul, Pak Dul. Maunya baca kitab gundul ini Pak Dul. Nafsuhi yo kira rek. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dul karena sudah memperkuat argumen kami dan memperjelas kebohongan Sultan Wahabi yang atas nama Imam An-Nawawi tentang masalah melafadzkannya. Terima kasih Pak Dul ya, kesalahpahaman Anda dan ketidakpahaman Anda, kegagalpahaman Anda justru menunjukkan kualitas para Sultan Wahabi dan kualitas Anda sendiri, meskipun Anda mau maksa membaca kitab gundul, wahai Pak Dul.